Buton ini posisinya berada di jalur pelayaran itu tadi ya, yang sering diganggu datangi oleh bajak laut. Bajak lautnya datang dari Tobelo. Sampai kata Tobelo di dalam kamus Wolio, kamus bahasa Buton itu disebut perompak. Raksasa yang mengerikan tuh Tobelo. Negara Indonesia disebut sebagai negara maritim karena perairannya lebih luas dibanding daratannya. Terdapat lebih dari 17.000 pulau. Nah, Sobat Vidivisi, kita sudah kedatangan sejarawan maritim Prof. Susanto Zuhdi. Apa kabar, Prof? Baik, Mbak Tia. Mbak Tia juga sehat ya? Semuanya di sini. Sehat, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Prof kan menulis buku sejarah maritim Buton ya, Prof ya. Dari sekian banyak bangsa maritim di Indonesia nih, kenapa memilih untuk mengangkat Buton? Alasan Prof pribadi gimana? Ya, saya kira kita mulai pembicaraan ini ya Mbak Tia dengan mengingat visi misi ya dari pemerintahan Jokowi yang waktu itu bersama wakil presidennya Yusuf Kala, ya kan? Ya. Dan misinya ya kita kembali jaya di laut. Jadi menjadikan bangsa kembali jaya di laut, gitu kan? Dan dari wilayah itu lebih 17.000 pulau ya. Tetapi nanti juga perlu kita kritisi karena pulau itu harus kita beri nama. Sebetulnya belum ke 17.000 pulau itu diberi nama, Mbak Tiara. Iya, masih sekitar 13.400 sekian lah ya, atau 13.000 sekian gitu. Nah, jadi artinya ada permasalahan di situ untuk bagaimana kita melindungi, menjaga pulau-pulau kita ini ya. Dan untuk itu dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama itu gitu. Nah, tetapi kan pertanyaannya apakah kita masih seperti yang dulu? Benar. Kayak lagu aja. Ya tentu tidak hanya sekedar seperti yang dulu, tetapi jauh lebih maju lagi begitu. Ya kalau kita dulu punya Sriwijaya begitu, yang menguasai wilayah kelautan yang begitu luas, berapa abad itu? Paling nggak dari abad 6 ya, sampai abad 11-12 gitu, 6 abad ya kurang lebih gitu. Tapi gitu ngomong-ngomong soal Sriwijaya nih Pak, benar gak sih kalau suku Buton atau bangsa Buton itu memiliki kerajaan yang memiliki kekuatan maritim yang lebih besar bahkan dibanding Sriwijaya maupun Majapahit? Ya mungkin juga tidak ya, karena kan harus dilihat dari kekuasaannya ya, untuk kita perlihatkan Buton ini sampai di mana. Baik, jadi kemudian kita memang harus menggali, harus mengangkat lagi. Kalau kita bicara maritim, tentu kita bicara suku bangsanya, jadi orang-orangnya gitu ya, orang-orang pelautnya itu, orang maritim gitu. Nah, Sriwijaya itu periode yang di belakang ya. Abad 7 sampai abad 11-12, kemudian Majapahit sampai abad 14-15, kemudian itu kerajaan-kerajaan Nusantara namanya itu ya, ada Aceh, ada Banten, ada Makassar, Goa tadi itu ya, ada Ternate, Tidore. Jadi secara periode begitu kita melihatnya. Prakolonial juga. Ya, prakolonial, tetapi nanti sudah masuk VOC kalau abad awal abad 17 kan VOC datang dan berdiri ya 1602 begitu. Nah, kerajaan-kerajaan Nusantara kita sudah tumbuh dan berkembang. Ya, jadi sesudah Sriwijaya kemudian Melaka. Ya, Melaka kemudian jatuh ya 1511. Kemudian muncul kerajaan-kerajaan pantai utara Jawa, misalnya Banten, Cirebon, ya kesultanan-kesultanan Islam itu menguasai pelayaran dan perdagangan sampai terus ke Makassar, gitu. Terus lagi ke Ternate dan Tidore.
Oke. Nah, di dalam konteks itu kita bicara Buton. Nah, ya. Ya, karena letak Buton berada di dalam pelayaran dari bagian barat ini ya, sesudah tadi Banten, kemudian Cirebon dan seterusnya, Tuban ya, terus ke Makassar. Nah, kalau mau ke Ternate Tidore, mau ke bagian timur itu pasti lewat Buton. Karena itu Buton adalah kepulauan sebetulnya. Yang terdiri kepulauan, jadi di situ pernah ada kesultanan, ada kerajaan sebelumnya kesultanan, ya. Kerajaan. Iya, kerajaan maritim juga ya, tidak ya, kalau mau dikatakan tidak kalah dengan yang lain ya, bahwa kebesarannya memang itu relatif, nanti kita bisa jelaskan begitu. Jadi dalam konteks itulah kita lalu bicara Buton tuh. Iya. Kalau begitu bagaimana tuh Prof? Awalnya Buton yang tadinya masih pulau ya, seperti yang Prof bilang betul. tadi, kemudian menjadi kerajaan, kemudian ketika berubah menjadi kesultanan. Ya, ini prosesnya begini Mbak Tia. Jadi nama Buton itu sudah ada di dalam negara Kertagama. Negara Kertagama itu Kakawin itu, jadi puisi panjang ya, yang ditulis oleh syair lah ya, syair panjang yang ditulis oleh Empu Prapanca yang selesai ditulis 1365. Jadi itu masa puncak kejayaan Majapahit, masa Hayam Wuruk. Nah, ditulislah negara Kertagama itu, ya, menggambarkan wilayah kekuasaan Majapahit. Ya, sebenarnya melampaui Indonesia yang sekarang. Kalau berdasarkan negara Kertagama itu, di masa itu nama Buton Semenanjung masuk. Nah, di dalam satu pupuhnya itu disebutlah Butun Banggawi. Jadi wilayah-wilayah yang masuk ke dalam pengaruh atau wilayah yang diproteksi begitu ya, yang dipengaruhi, yang berada di dalam naungan kekuasaan Majapahit tuh masuklah Buton. Ya, jadi Buton sebelum Islam dia dipengaruhi oleh Hindu. Kerajaan kan, Hindu ya. Majapahit kan Hindu. Ya. Ya, dia dipengaruhi Hindu. Nanti baru masuk Islam. Setelah kedatangan Islam baru nama Kesultanan Buton. Gitu. Nah, jadi ada periode ketika namanya masih raja-raja itu, ada Raja Wakaka, ada Tuarade, ada Batara Guru, sampai nanti raja yang kemudian masuk Islam namanya Murhum. Nah, dari situ kemudian namanya Sultan-Sultan. Sultan Dayanu Isanuddin, Sultan Himayatuddin dan seterusnya itu. Jadi ketika Raja Murhum memimpin Buton barulah berubah menjadi kesultanan. Iya. Sejarah dari berdirinya Buton ini nggak lepas itu para pendatang dari Johor. Iya, jadi menarik kalau kita bicara maritim kita, Nusantara kita ini. Kita melihat migrasi, perpindahan penduduk itu ya, dari pulau ke pulau, itu menjadi karakter gitu loh. Jadi karakter kita ini, nenek moyang kita ini orang yang berjalan sebetulnya, menjelajah gitu ya. Kembali lagi ke maritiman ya. Bagaimana kegiatan maritim Buton pada saat itu? Ya. Jadi sudah tampak di situ. Asal-usul dari berdirinya kerajaan dan Kesultanan Buton itu adalah mereka yang berasal dari wilayah lain. Dalam ini Johor ya, Semenanjung ya. Kalau sekarang ya termasuk Riau itu, yang tentu melakukan perjalanannya kan lewat laut. Jadi pelayaran ya, ada pelayaran ke timur ini. Jadi mereka yang sudah mempunyai kemampuan ya, menguasai navigasi ya, pelayaran ya, dan itu karakter nelayan kemaritiman itu, yaitu sudah menjadi prinsip, bahkan cara Sultan Buton meletakkan dasar kenegaraannya itu dengan konsep perahu bercadik ganda. Jadi filosofi negara, ya kita bisa sebut negara, kesultanan itu kan ya negara. Kalau dengan istilah sekarang. Itu filosofinya adalah sebuah perahu yang bercadik ganda. Ya, kalau Anda lihat negara Buton itu. Ya, jadi kalau perahu ada kiri kanan, itu khas ini Nusantara itu. Ya. Nah, itu disebutnya barata.
Barata. Barata. Jadi perahu Buton yang menggambarkan keseimbangan bahwa negara ini kan harus seimbang. Oh, Buton memiliki perahu Barata yang Barata menyimbolkan hal itu. menyimpulkan, betul, menyimpulkan negara itu harus ya diatur, ditangani, ya dijalankan begitu kan. Analoginya begitu, itu seperti perahu yang berjalan supaya tidak oleng, ya, supaya tetap seimbang. Kiri kanan tuh harus ada cadik. Cadik. Cadik namanya. Cadik itu yang Cadik ada sebelah kanan kirinya kanan kiri si perahu. itu ya. Nanti kita harus tunjukkan tuh perahu, Iya, perahu bercadik ganda. Nah, kiri kanannya itu diisi oleh ada kerajaan-kerajaan lagi yang kecil namanya Barata. Barata itu pengikat, penguat kerajaan-kerajaan yang diberi otonom oleh Kesultanan Buton. Jadi Sultan Buton itu sudah mempraktikkan prinsip memberikan kedaulatan pada kerajaan-kerajaan yang mendukungnya itu. Gitu. Oke. Dari awal sudah memiliki diplomasi yang bagus juga. Iya. Karena apa? Karena Buton ini berada di tengah tarik menarik kekuatan kerajaan yang lebih besar, kesultanan yang lebih besar, yaitu Ternate ya, di sebelah timur, ya, dan di sebelah baratnya itu Goa, ya Goa Talo ya, sebenarnya kalau nyebutnya Goa Talo di Makassar. Sebenarnya ada Tidore, tapi Tidore tidak berpengaruh ke Buton, yang berpengaruh langsung dan bahkan ekspansi sebetulnya yaitu zaman Sultan Baabullah, dan dia mempunyai kekuasaan yang besar itu Baabullah, termasuk Buton. Jadi memang harus diceritakan begitu. Sementara Goa juga melakukan ekspansi ke Buton. Jadi Buton tuh berada di tengah dua kekuatan besar. Oleh sebab itu dia harus pandai supaya survive kan. VOC datang. Begitu ceritanya aja. VOC datang menawarkan kerjasama, ya tentu diterima atau sebaliknya deh. Dua-dua membutuhkan kerjasama itu. Kalau VOC untuk jalan ke timur kan melalui Buton dari Makassar itu. Nah sementara Makassar atau Goa itu belum ditaklukkan oleh VOC. Perang dulu dia dengan Hasanuddin waktu itu. Gitu ya. Jadi singkatnya Buton lalu bersekutu dengan VOC, membuat perjanjian kontrak. Perjanjian apa? Perjanjian kerjasama namanya 13 tahunnya itu. La Elangi namanya sultan yang menandatangani dari pihak Buton, atau Sultan Dayanu Ihsanuddin, dan Apollonius Skote itu 1613. Itu biasa VOC di mana-mana bikin kontrak-kontrak supaya dia punya dukungan, punya kerjasama kan gitu kan. Tetapi Buton itu sempat kontradiktif juga kan dengan VOC. Iya. Bagaimana ceritanya itu? Nah, begitu ya. Jadi itu juga proses yang berjalan tuh hampir di semua daerah atau di kerajaan-kerajaan yang lain atau kesultanan-kesultanan di mana VOC melakukan atau membuat kerjasama ya, yang tentu diharapkan saling menguntungkan lah. Ya namanya kerjasama ya kan, saling menguntungkan. Biasanya VOC menawarkan armadanya, kekuatannya untuk melindungi penguasa-penguasa setempat, ya daerah-daerah setempat atau kesultanan setempat menghadapi musuhnya. Ya musuh waktu itu ya juga di antara kesultanan yang ada di Indonesia, di Nusantara lah waktu itu. Jadi jangan dulu berpikir ada Indonesia yang sudah bersatu. Musuh Buton itu berarti bukan cuma Goa doang. Iya, tadi Ternate juga. Iya, sesama kesultanan sebetulnya juga kan bersaing. Nah, VOC itu sebetulnya negara dalam negara tuh VOC sebenarnya. Kongsi dagang tapi punya hak untuk, ya ini diberikan oleh pemerintah kerajaan Belanda di sana ya. Untuk membuat militer pasukannya gitu ya, mengeluarkan uang gitu kan. Tentu ada sistem pemerintahannya ya, di gubernur jenderal sampai kontrolur, aspiran kontrolur dan sebagainya deh ya, yang kemudian menjalankan roda dari kongsi dagang itu ya. Rempah-rempah kan yang dicari di sini kan begitu.
Nah untuk Buton jadi dia bebas karena dulu menjadi pengaruhnya Goa, dia Iya. bisa menyatakan diri, tapi juga VOC lalu masuk, diajak bekerja sama ya jadi memang sebelum jatuh Buton ini selalu diserang oleh Goa, jadinya dia diuntungkan dari segi itu. Jadi berarti hubungan antara Buton dengan VOC itu Akrab, Akrab sekutu, dan iya, sekutu dan- sekutu. Tetapi, nah ini kemudian lama-lama itu, ya, nah, Nah, ini. prosesnya itu, Itu. ya, lama-lama ya menindas, ya membelenggu begitu ya, ya banyak larangan-larangan. Sebab VOC itu nggak boleh, kamu nggak boleh ya menjual kepada Inggris. Yang datang ke sini kan bukan hanya Belanda, jangan lupa sebelum Belanda masuk itu Portugis duluan. Nah, Kita juga suka lupa kalau belajar sejarah itu tiba-tiba Iya, udah jadi kalau- ngelawan Belanda aja. Padahal di wilayah tertentu kayak Indonesia Timur ini, Ternate Tidore, itu yang dihadapi kan Portugis sama Spanyol. Kemudian VOC ini, kongsi dagang ini kan melakukan perdagangan yang disebut dengan sistem monopoli. Harga sudah ditentukan, ya nggak boleh menjual selain pada Belanda, padahal ada Inggris, ada Denmark, ada bangsa-bangsa yang lain gitu. Ya, jadi nggak boleh dengan monopoli itu artinya kan ya bagaimana ya, nggak bebas sebetulnya. Nggak Nah, bebas. ketidakbebasan itu kan sebetulnya unsur atau bukti atau kriteria ketidakmerdekaan. Iya, orang kalau merdeka ya dia bebas dong menentukan istilahnya nasibnya sendiri kan Iya, gitu. benar. Nah gitu. Nah lagi ada yang namanya Hongitochten. Hongitochten itu pelayaran untuk melakukan ekstirpasi, ya. Ekstirpasi itu adalah penumpasan pohon-pohon cengkeh, pala gitu ya. Manakala harganya lagi tinggi, itu kan keuntungannya sedikit, dibabat supaya harga naik coba. Itu kan menyedihkan sekali buat petani-petani cengkeh di wilayah Kepulauan Maluku, termasuk Buton begitu. Nah muncullah Sultan yang namanya Sultan Himayatuddin yang memprotes ini semua, yang nggak mau terima dengan cara-cara begitu. Oh, ini berarti kemerdekaan kita kan terjajah sebetulnya. Sebenarnya dijajah, maka dilawan. Jadilah perlawanan. Iya, ya. karena ada tekanan kan ada perlawanan. Oh ya. Gitu. Jadi ya jangan dikatakan lalu nggak dijajah bagaimana, orang ada perlawanan. Itu bukti bahwa ada penekanan, penindasan. Nah, pada masa itu udah ada belum sih benteng yang katanya terbesar di dunia itu ada yang di Buton itu. Katanya ada benteng Keraton Wolio Buton. Betul. Pada masa itu udah ada, Be? Itu didirikan 16 abad 17 lah begitu ya. Dan itu perlu dicatat, ini benteng yang sedikit dari jumlah kebanyakan benteng yang dibuat oleh kita sendiri, oleh bangsa Indonesia sendiri, oleh Nusantara sendiri. Kalau kita bicara benteng, benteng Portugis gitu kan, benteng Belanda gitu kan. Ini enggak, ini bentengnya orang Buton, dibangun sendiri oleh orang Buton. Dan terbesar di dunia. Iya, sementara begitu ya, ini lagi diusulkan untuk menjadi World Heritage, warisan dunia begitu. Di dalam itu ada satu perkampungan. Jadi benteng itu kan sebetulnya namanya kota ya, kota itu ya artinya sebuah kehidupan yang dijaga gitu, yang dibentengi, namanya juga benteng ya. Dari gangguan ancaman, karena Buton ini posisinya berada di jalur pelayaran itu tadi ya, yang sering diganggu, datangi oleh bajak laut. Bajak lautnya datang dari Tobelo. Sampai kata Tobelo di dalam kamus Wolio, kamus bahasa Buton itu disebut perompak. Raksasa yang mengerikan tuh Tobelo. Nah, bahwa ada komunitas atau kelompok-kelompok orang Buton yang juga menjadi bajak laut itu perkembangan kemudian sebetulnya. Ya, perkembangan kemudian ya. Ya, jadi biasanya kan teorinya itu mereka yang kepepet gitu ya, yang ruang-ruang gerak kehidupannya itu semakin terjepit, dan itu juga karena ekspansi VOC tadi ya melawan, kan udah dikuasai, seperti Bugis tadi, Makassar ya, Goa kan dikuasai ya. Mereka keluar dari daratannya
mereka disebut perompak atau bajak laut oleh Belanda, tapi dari segi kita itu orang yang melanjutkan perjuangan dong. Jadi Iya kan? banyak sebenarnya represi dari kerajaan lain, dari Belanda pun represi dari tadi bajak laut itu. Iya, jadi Mungkin karena itulah landasan bangsa Buton itu termotivasi untuk membuat benteng yang Kalau itu semegah itu iya, mungkin ya. iya, karena ada ancaman yang itu hampir secara berkala itu. Ada musim-musim ya, perompak tuh datang. Bahkan lebih jauh lagi dari Maguindanao, itu Filipina Selatan. Sampai sekarang kalau kita cerita Abu Sampai Sayyaf sekarang. misalnya itu. Banyak, jadi sejarah itu Iya. berlanjut aja. Jadi benteng itu berfungsi melindungi, tentu pertama kali melindungi penduduk, melindungi kesultanan dari ancaman-ancaman itu, termasuk dari Belanda, dari VOC. Nanti ketika bau-bau sebagai ibu kota Wolio itu, kesultanan itu diserang, memang yang diserang benteng itu, benteng Wolio itu 1755. Oh, Nah, benteng yang besar itu pernah diserang oleh company. tapi itu salah satu tameng yang ampuh gak untuk Oh iya, menahan iya, virus? untuk hanya kalau untuk ke perompak-perompak Nusantara ya dia nggak sama, karena tinggi. Kalau ada usaha itu tempatnya di ketinggian ya, berapa ratus meter ya dari permukaan itu. Dan kalau kita berada di situ, kita lihat laut sebelah sana itu jauh di bawah. Jadi artinya paling tidak untuk sampai ke sana sudah memerlukan waktu kan ya, pasti sudah bisa dicegah. Tapi kalau buat yang VOC kan dengan persenjataannya dia bisa masuk ke atas. Tetap kalah ya, Ya, dari ya, segi ya, persenjataan kalau mungkin ya. persenjataan jelas ya, kita kan masih pakai parang lah, paling-paling batu yang digelindingkan dari atas gitu. Mereka sudah pakai senapan. Tapi sebelumnya itu pada Februari 1950 Soekarno kan menyambangi Sultan Buton ya untuk menjadi bagian dari Iya, NKRI ya. itu prosesnya kan Prosesnya 17 gimana tuh, Agustus 45 kita merdeka ya. Tapi kan nggak langsung kedaulatan itu kita tegakkan karena Belanda datang lagi. Iya. Ya, mau menjajah lagi kan. Nah, peranglah kemerdekaan, perang kemerdekaan sampai 49. 49 selesai. Ya, untuk wilayah timur belum selesai. Masih ada negara Indonesia Timur itu. Oke. Negara Indonesia Timur ya, yang baru kemudian bergabung lagi menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 50. Memang prosesnya ya harus kita pahami bahwa kita pernah ada 17 negara federal, negara bagian. Iya. Jadi Buton waktu itu masuk negara Indonesia Timur sebetulnya. Iya ya, sebelum NKRI bersatu Iya. semua negara bagian ya. Iya, dan apalagi kalau cara berpikirnya tiap kerajaan itu bisa melanjutkan struktur kekuasaannya, bisa juga jadi negara sendiri tuh. Iya. Gitu misalnya ya. Makanya ada yang mau bikin ya kan kayak Aceh merdeka, Riau merdeka, itu seolah kayak mau Timor Leste bahkan udah. kalau itu karena sejarahnya agak beda sih sebetulnya. Ya, dia dijajah oleh Portugis ya. Nah, sebelum kita pindah ke topik berikutnya nih. Ya. Ada fun fact lagi, menurut penelitian sekitar 30 orang nenek moyang orang Madagaskar berasal dari Indonesia. Itu menurut Prof Ya, gimana? ya, Mungkin begini. nggak sih? Karena itu kan dia daerah ekspansif juga ya sebagai Ya. bangsa maritim. Iya, ini ada peristiwa yang kita kaitkan dengan perjalanan, sudah diangkat belum nih, harusnya pahlawan nasional juga nih, bahkan pahlawan internasional karena tokoh ini itu dikagumi oleh Nelson Mandela. Iya, makamnya di Syekh Yusuf namanya. Serius? Syekh Yusuf. Gitu. Dia dibuang akhirnya sampai ke sana, tapi perjalanan sampai sana itu dia ke Banten dulu. Dia kan dari Makassar ya. Iya. Makassar kan jatuh tadi ke tangan VOC kan. Iya. Dia kemudian ke Banten. Di Banten membantu perlawanan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC. Ikut perang itu ya. Ikut melawan. Iya. Sebenarnya tidak hanya dia, juga ada Kareng Galesung, ada Kareng Bonto Maranu. Itu orang-orang Goa itu yang karena kerajaannya, kesultanannya tadi sudah dihancurkan, dia keluar dari daerahnya, dia bantu perlawanan-perlawanan di tempat yang lain. Kareng Galesung membantu Trunojoyo. Oh, jadi asik belajar sejarah ini. Asik. Dan dari situ kan artinya ada interaksi antar suku bangsa.
Berarti menurut Prof tidak menutup kemungkinan lah ya Oke. kalau misalnya nenek moyang Kembali yang tadi, iya, Tadi, saya harus kembali ke Syekh Yusuf dulu nih. Oke. Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Itu satu penyebutan terhormat, karena ulama-ulama yang lain tuh seperti Al-Banjari, Al-Bantani. Al-Bantani itu namanya Nawawi, Al-Bantani, ada Al-Palembani, Palembang. Itu iya, ulama-ulama kita, ulama pejuang waktu itu. Oke, kita teruskan yang Syekh Yusuf ya. Iya. Ditangkap dia, dibuang ke Ceylon, Sri Lanka kalau sekarang. Baru dibuang lagi terakhir di Madagaskar. Makamnya sampai di sana. Sampai Berarti sekarang. benar. Ya benar. Memang benar ada. Ayo kita jalan-jalan ke mana nih? Johannesburg ya. Iya. Jadi sejarah itu sebenarnya jalan-jalan ya. Nah, yang muda-muda nih kalau misalnya jalan-jalan jangan ke tempat-tempat yang kekinian doang, tapi ke tempat-tempat jangan ke bersejarah. mall-mall. Iya. Bersejarah sebenarnya menarik ya, Prof. Itu ada wisata sejarah namanya. Oke. Oh, wisata sejarah. Sebelum Jadi kita move next topic, kita ngopi dulu kan. Iya. Terima kasih. Oke.